Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Awalan hayya bina an nashkura ni'matallahi allazi qad a'tana ni'aman katsiratan hatta qadanna an najtami'a fil masjid az-zikra. Salatan wa salaman ila nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi qad hamalana minaz zulumati ila nur. Alhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya muliakan Imam Masjid Az-Zikra yang semoga selalu dalam dekapan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah yang semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan buat Sayyidul Anbiya wal Mursalin, pemimpin seluruh nabi dan rasul, Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan melafazkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habiballah. Di pagi yang berkah ini semoga Allah mensucikan hati kita, Allah bersihkan hati kita dari segala penyakit hati. Amin. Sebab Rasulullah SAW pernah mengatakan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW pernah berkata, Al-hasanu ya'kulul hasanati kama ta'kulun narul khatab. Al-hasan, kedengkian itu, ya'kulul hasanati, memakan kebaikan, kama ta'kulun narul khatab, seperti api memakan kayu bakar. Kita puasa, kita tarawih, kita tadarus, kita infak, sedekah dan lain sebagainya. Kalau di dalam hati masih tertanam sifat dengki, hangus pahala yang kita lakukan itu baru sakit hati. Belum lagi hati sudah mati. Manusia ini sering merasakan sakit hati, namun tak pernah sadar bahwa hatinya sudah mati. Saya tak pernah sakit hati. Oh, pasti pernah kan? Siapa pernah merasakan hatinya sudah mati? Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali pernah mengatakan, untuk mengetahui hati kita hidup atau tidak, coba cari di 3 tempat. Di tempat yang pertama, carilah hatimu ketika engkau sedang menghadiri majelis ilmu. Ketika disampaikan ceramah agama, kita tidak mendengarkan dan tidak memperhatikan, bahkan tidak mengamalkan, tandanya hatinya sudah mati. Maka jangan heran dulu ibu-ibu sebelum Ramadan tiap pekan menghadiri majelis ta'lim. Rajin majelis ta'lim, gosip juga rajin, gibah juga rajin, menceritakan orang selalu. Kenapa? Hatinya sudah mati tanpa disadari ketika Ustaz menyampaikan tak diperhatikan. Bapak-bapak dulu setiap Jumat ada khatib menyampaikan khutbah. Ada tidak diamalkan ketika khutbah disampaikan? Kalau tidak ada, tandanya totalitas mati hati. Kalaulah hati sudah mati, hidayah tak dapat, payah mendapatkan ketenangan. Itu baru tempat yang pertama. Kalau tak dapat di tempat yang pertama, coba cari di tempat yang kedua, kata Hujjatul Islam. Di mana? Ketika kita sedang membaca Al-Quran. Ketika kita membaca Al-Quran, dikatakan zadatuhum imana, bertambah keimanan. Imam Asy'uti pernah mengatakan, 7 hari kita tidak baca Al-Quran, 7 hari kita tidak menyentuh Al-Quran, 7 hari kita tidak merajaah Al-Quran, terindikasi hati kita sudah ada jin. Pertanyaan, sudah berapa hari kita tak baca Al-Quran? Makanya orang terdahulu paling tidak malam Jumat baca surah Yasin, malam Jumat baca surah Al-Kahfi. Lebih dari 7 hari tak baca Al-Quran, maka beranak pinak jin dalam dirinya. Tak akan tentram, tak akan tenang, tak akan khusyuk. Kenapa? Jin sudah bersemayam. Sebab apa? Lebih dari 7 hari tak baca Al-Quran. Kalau ini sudah terjadi bagaimana?
Cepat minta kepada Allah hidupkan kembali hati. Dengan cara apa? Targetkan satu hari membaca Al-Quran 1 juz. Mak banyak betul satu juz katanya. Tidak sanggup satu hari 1 juz, satu hari 1 lembar. Coba dikasih kemudahan lagi. Tidak sanggup satu hari 1 lembar, satu hari 1 ayat. Tak sanggup juga satu hari 1 ayat, satu harian pandang Al-Quran, tanyakan dalam hati, setan apa yang merasuki diri sehingga tak sanggup menyentuh dan membaca Al-Quranul Karim. 1 juz tak sanggup, 1 lembar lalai, 1 ayat pun juga tak sempat. Berarti sudah, Masya Allah, permanen sudah benci itu. Kalau ini sudah terjadi bagaimana? Fastaghfiru, segera minta ampun kepada Allah, segera minta ampun kepada Allah. Kata Hujatul Islam, tak dapat di tempat yang kedua, cari di tempat yang ketiga. Di mana? Ketika kita sedang minta ampun kepada Allah, ketika kita mengucapkan istighfar, astaghfirullahalazim, bahkan ketika sedang sholat, innaka hamidum majid, assalamualaikum warahmatullahi. Kalimat apa yang diucapkan setelah salam? Kenapa tidak alhamdulillah aku udah sholat? Kenapa tidak subhanallah? Kenapa tidak Allahu Akbar? Mengapa harus istighfar? Rahasia istighfar setelah sholat. Waqila dikatakan kenapa harus istighfar setelah sholat? Dikarenakan yang pertama, sholat kita tidak khusyuk. Ketika takbiratul ihram Allahu Akbar, aduh kompor gas pula saya matikan ini. Di mana letak kunci mobil tadi ya? Semuanya kita ingat ketika waktu sholat. Setelah salam, ampunkan aku ya Allah karena sholatku tidak khusyuk. Siapa yang bisa menjamin sholatnya khusyuk? Siapa yang bisa menjamin sholatnya sempurna, tidak ada salah? Siapa yang bisa menjamin sholatnya dari awal sampai akhir tenang? Jadi kalau ada antara jamaah kita setelah salam tidak minta ampun kepada Allah, itulah manusia yang paling hebat, tak pernah salah di hadapan Allah. Kalau kita tidak bisa menjamin sempurna sholat, fastaghfiru, sekelas sahabat Nabi saja tak bisa menjamin khusyuk sholatnya. Memang sholat itu diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam, disempurnakan dengan adab. Adab fawqal ilmi, adab itu lebih tinggi daripada ilmu. Banyak orang berilmu kalau tak beradab, pak orang awak kecil jadi camatan dia sama dengan kicau. Makin banyak orang jadi mengincuh terus. Kenapa? Adab tak punya. Kita sama manusia saja kalau ketemu assalamualaikum, kalau pulang mohon izin ya Pak. Kenapa kepada yang menciptakan kita tidak beradab? Jadi kalau kita tidak bisa menjamin sholat kita khusyuk, tidak bisa menjamin sholat kita sempurna, tidak bisa menjamin sholat kita bagus, maka setelah salam fastaghfiru, ampunkan kami ya Allah, tadi sholatku tidak khusyuk. Itu rahasia sholat. Nah, jadi jangan mentang-mentang oh saya alim Ustaz, saya hebat sudah, saya sudah hafal Quran, saya sudah tamatin, nggak perlu lagi istighfar. Hati-hati. Tahu nenek moyang iblis Azazil? Pernah dengar nama itu Pak? Azazil itu nenek moyang iblis, itu pernah diberikan tempat yang paling mulia di sisi Allah. Apa itu? Sayyidul Malaikah, pemimpin seluruh malaikat. Kurang tinggi apa itu iblis? Diberikan pangkat memimpin seluruh malaikat. Bahkan pernah mengajar malaikat ribuan tahun, bahkan pernah sujud ribuan tahun. Kalau kita bertanya kepada iblis tentang ilmu Al-Quran, dia paham betul tentang ilmu asbabun nuzul, sebab dia menyaksikan kapan dan di mana Al-Quran diturunkan. Hebat ya. Kalau kita bertanya kepada iblis tentang ilmu hadis, dia paham betul tentang ilmu asbabun nurul, sebab dia menyaksikan kapan hadis itu dikeluarkan. Kalau kita bertanya kepada iblis tentang sejarah Nabi dan Rasul, dia hidup sebelum Nabi Adam diciptakan sampai sekarang tak mati-mati. Iblis ahli Al-Quran, iblis ahli ilmu hadis, iblis ahli ilmu sejarah Nabi dan Rasul, bahkan pernah sujud ribuan tahun lamanya. Tapi sayang 1000 kali sayang, dia tidak menjadi kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab apa? Di dalam dirinya tertanam sifat ana
khairun minhu. Aku lebih baik daripada dia. Oleh sebab itu untuk para mu'allim, jangan bangga dengan ilmu yang kita miliki. Setinggi apapun ilmu kita, pernah tak kita ngajar malaikat? Untuk para pejabat, jangan bangga dengan jabatan yang kita miliki. Setinggi apapun jabatan kita, pernah tak pimpin malaikat? Untuk para ahli ibadah, oh saya hafal Quran, saya ahli tahajud, saya ahli dalam segala ibadah. Pernah tak kita mengajar malaikat? Pernah tak kita sujud ribuan tahun? Iblis pernah. Kalau tertanam dalam diri kita masih sifat ana khairun minhu, aku lebih baik daripada dia, habislah sudah kita lakukan. Makanya iblis itu dia ilmu pintar, dia alim, tapi tidak beradab, sombong sedikit. Kalau orang yang berilmu banyak tak beradab, maka yang terjadi apa? Debat. Kenapa? Yang dikejarnya bukan adab, tapi yang dikejarnya aku yang paling hebat. Aku yang paling hebat. Hati-hati, orang tak berani sama umat Islam. Orang tak berani lawan umat Islam. Orang tak berani menyerang umat Islam. Tapi ada perkara yang menyebabkan umat Islam itu hancur, dan itu sudah kita lakukan. Apa itu? Al-muslimun mahjubun al-Islam. Orang Islam dihadap sama orang Islam sendiri. Perkara khilafiyah dibahas, beda pendapat dibahas, tak sepaham ditinggalkan. Terjadi. Bukankah menghindari perdebatan itu termasuk sunnah? Ini kata pokoknya hanya harus sunnah, ya kan? Pernah dengar kalimat itu? Menghindari perdebatan juga sunnah. Didebatkan pula antara yang mana yang paling benar, salat tarawih 8 atau 20 rakaat, doa bersama atau tidak, kunut atau tidak, itu yang diperdebatkan. Perkara tarawih ini sudah dibahas kepada imam-imam terdahulu. Ini pernah terjadi pada zaman Imam Ibnu Hajar Asqalani. Imam Ibnu Hajar Asqalani ini pernah ditanya tentang perkara tarawih. Yang mana yang paling benar, Imam? 8 rakaat atau 20 rakaat? Imam Ibnu Hajar Asqalani itu umur 9 tahun sudah hafal Quran. Hafal hadisnya tak kurang dari 7.000 lebih dia hafal hadis. 7.000 lebih hadis dia hafal. Bahkan dia ditunjuk sebagai qadhi, hakim dalam memutuskan hukum Islam tak kurang dari 30 tahun. Ketika ditanyakan yang mana paling benar, 8 atau 20 rakaat, apa jawaban beliau? Akfirul babul masjid, kunci pintu masjid itu. Dan berani sekelas Al-Hafiz Ibnu Hajar membenarkan dan menyalahkan. Kenapa? Solusinya apa? Yang 8 rakaat panjangkan ayatnya, yang 20 rakaat singkatkan ayatnya. Solusinya. Terus yang mana yang benar, yang mana salah, Ustaz? Yang 8 rakaat hadisnya benar dari Aisyah, yang 20 rakaat benar dari Umar bin Khattab. Terus siapa yang salah, Ustaz? Yang salah mereka terus berdebat tapi tidak melakukan salat tarawih. Selesai. Debat tapi tak salat tarawih. Kunut, pokoknya saya harus kunut, malah saya disebut mereka pakai kunut. Nah kita malah pakai kunut katanya, ya kan? Jarang kan? Imam Asy-Syafi'i mengatakan kunut itu sunat abad, sunat yang dikuatkan. Ketika dalam kunut maka harus sujud sahwi, itu pendapat Imam Syafi'i. Ketika Imam Syafi'i sholat di Irak, masjid Imam Abu Hanifah, ketika beliau sholat subuh, Imam Syafi'i tak pakai kunut. Coba, tak sujud sahwi pula lagi dia. Maka jamaah heran, ya Imam kenapa tak pakai kunut? Biasa kau pakai kunut. Apa jawaban Imam Syafi'i? Segan saya, ini masjid punya Imam Abu Hanifah. Seumur hidupnya dia tidak pernah melakukan kunut, aku menghargai beliau. Imam Maliki tak pakai kunut. Ketika dia sholat subuh, Allahumma hdina biman hadait wa afina biman afait. Selesai sholat, Imam tumben pakai kunut. Apa kata Imam Maliki? Segan saya, di belakang saya ada makmum yang paling alim. Siapa namanya? Imam Syafi'i. Makin tinggi ilmu seseorang, makin tak berani menyalahkan. Sekelas imam tak berani. Jadi terus siapa yang benar? Mau pakai kunut atau tidak? Yang salah mereka tidak sholat subuh. Selesai. Jadi tak perlu diperdebatkan lagi, selagi masih ada dalil lakukan.
Tentang doa bersama silahkan, doa sendiri silahkan. Yang salah siapa? Yang tak mau berdoa selesai. Ya kan? Semua ada dalilnya. Oh, Nabi tak pernah melakukan, Ustaz. Nabi tak pernah berikan contoh. Banyak perkara yang tak pernah dilakukan Nabi. Bahkan Nabi tak pernah perintahkan, Nabi tak pernah berikan contoh. Apa tuh contohnya? Ketika Nabi sholat berjamaah dengan para sahabat. Kalau Nabi ketika sholat langsung takbir, Alhamdulillahirabbil alamin. Nabi ketika dia sholat terdengar bisik jamaah belakang, Allahu akbar, Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Nabi tak pernah melakukan, Nabi tak pernah mencontohkan, Nabi tak pernah mengajarkan. Tapi ketika sholat Nabi pandang ke belakang, siapa yang baca tadi? Siapa yang baca tadi kata Nabi? Ana ya Rasulullah, ana akrab, saya yang baca. Apakah Nabi bilang bid'ah? Apakah Nabi langsung menyalahkan? Terus Nabi bilang apa? Ketika engkau baca doa tadi, putihan abwabus sama, terbuka pintu langit, semua jemaah mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi tak pernah lakukan, Nabi tak pernah contoh, Nabi tak pernah mengajarkan. Tapi selagi masih ada dalil, lakukan. Banyak perkara, intinya kalau bid'ah, segala sesuatu yang tak pernah dilakukan Nabi itu meleset pikirannya. Bid'ah itu segala sesuatu yang tak punya dalil. Selagi masih ada dalil, lakukan. Jadi jangan diperdebatkan lagi masalah khilafnya. Kalau diperdebatkan, maka habislah umat Islam ini. Makanya dia yang diutamakan Imam Syafi'i itu apa? Adab yang paling tinggi, bukan ilmu. Makanya orang berilmu tak beradab, dia berdebat terus, berdebat, saya yang paling alim, saya yang paling baik, saya yang paling hebat. Tertanam sifat aku lebih baik, habis sudah, itu habis. Jadi buang sifat ana khairun minkum, buang sifat. Tidak ada manusia yang hebat. Sehebat apapun kita lahir disambut, mati pun disambut juga. Jadi jangan merasa paling hebat. Kenapa? Kita ini la haula wala quwata illa billah. Tidak daya dan upaya. Jadi jangan merasa sedikit sombong, la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga manusia yang terdapat sifat sombong meskipun sekecil zarrah pun. Merasa paling baik, merasa paling alim, merasa paling ibadah, paling hebat, habis sudah kita tahu. Jadi pada kesimpulan kita kajian subuh ini adalah kita tata hati kita dulu, kita bersihkan hati kita dulu, supaya apa? Jangan sia-sia amalan yang kita lakukan. Yang bernilai itu Allah, bukan manusia. Jadi baikkan dulu hablum minallah, baikkan juga sama manusia. Jadi jangan merasa paling hebat, kita sempurnakan hati kita. Bagaimana cara menghidupkan hati kita untuk Islam? Hidupkan hati dengan 3 perkara tadi. Kalau ada ceramah agama, dengarkan, amalkan. Yang kedua, baca Al-Quran biar sedikit tapi istiqomah. Dan yang ketiga, banyak-banyak minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. 3 perkara itu kita amalkan, insya Allah Allah hidupkan hati kita, khusyuk pun dapat kita raih. Jadi yang terakhir. Berapa kali kita istighfar setelah sholat? 3 kali kan? Istighfar yang pertama tadi untuk diri karena tidak sempurna sholat. Istighfar yang kedua niatkan untuk liwali-walidayya, kedua orang tua kita. Umpamakan ibunda setelah sholat subuh, innaka hamidum majid, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tak berdoa, tak ditampungkan doa atas kedua orang tuanya, langsung keluar, buka kedai, buka usaha dari terbit matahari sampai terbenam matahari, banyak rezeki yang dia dapat. Tapi Allah sudah perintahkan malaikat, apa kata Allah? Aqta'u minal barakah, putuskan berkah darinya. Kenapa diputuskan? Ketika sholat dia tidak minta ampunkan doa atas kedua orang tuanya. Jangan heran orang banyak harta gak berkah, banyak harta jadi musibah, banyak harta jadi petaka. Kenapa? Keberkahan dicabut oleh Allah dikarenakan ketika sholat tidak minta ampunkan doa atas kedua orang tuanya. Kita tidak durhaka sama orang tua, kita tidak melawan sama orang tua, kita tidak membentak sama orang tua, cuma lupa doakan orang tua kita setelah sholat, hilang keberkahan satu hari itu, hilang berkah. Pengen berkah usaha, pengen berkah tempat tinggal, pengen berkah harta,
jangan tinggalkan doakan orang tua kita setelah sholat. Itu rahasia istighfar. Ketika kita istighfar tadi, bibir melapaskan, hati mengirim. Sampaikan maksud. Ketika astagfirullahaladzim, maafkan aku ya Allah, tadi sholat tidak khusyuk. Istighfar yang kedua, ampunkan dosa kedua orang tuaku ya Allah. Istighfar yang ketiga, lil muslimina wal muslimah, ampunkan dosa kaum muslimin dan muslimat. Allah ridho, kita ridho kepada manusia, Allah hidupkan hati kita. Itu rahasia. Allah tak minta banyak. Allah tak minta banyak istighfar, cuma Allah minta istiqomah. Sebaik-baik amalan istiqomah. Nabi saja satu hari tak kurang minta ampun kepada Allah 100 kali. Itu yang tak berbuat dosa, Nabi dijamin. Kita banyak dosa berapa kali minta ampun kepada Allah. Jadi Pak, jangan tinggalkanlah istighfar setelah sholat. Nah, ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah kajian yang singkat ini. Semoga Allah berikan hati kita yang baru, Allah hidupkan hati kita, Allah bimbing kita ke jalannya. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ada yang kurang jelas, kita buka tanya jawab sebelum waktu syuruk sebentar yang tiba. Tapi kalau saya sampaikan panjang ini bingung. Jadi kita simpulkan, ada kajian, ada tanya, ada jawab. Bapak, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana status sholat orang jamaah yang tidak mengikuti imam sekalipun itu imam itu berbuat dan melaksanakan subuh dari Iya. jemaah kan mungkin menganggap subuh itu tidak sunnah. Ada imam kepada yang melakukan yang mungkin dalam artinya menganggap tidak sunnah sehingga dia tidak bagaimana kita status sholat yang dilaksanakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita merujuk kepada Imam Mazhab tadi. Imam Syafi'i mengatakan bahwa sunat itu sunat apakah sunat yang dikuatkan, kalau ketinggalan sunat sahwi. Imam Maliki tidak termasuk sunat apaan. Intinya apa? Dalam hal seperti itu mereka saling menghargai, saling mengutamakan adab. Jadi kalau perkara sunnah ini kalau dikaji gak akan habis-habis. Jadi kalau orang itu beradab maka dia akan ikuti. Contoh Imam Maliki pakai kunut, tiba-tiba karena di belakangnya ada Syafi'i. Imam Syafi'i tidak pakai kunut, kenapa? Menghargai tempat yang dipakai kunut dengan Hanifah. Jadi di sini yang dikedepankan adalah adab. Andai kan dikedepankan adab, maka hilanglah perdebatan. Kalau dikedepankan ilmu, maka debat yang terjadi. Jadi kalau dia bedakan, ini orang berilmu, ini orang beradab. Jadi kalau dia beradab, maka dia akan menyesuaikan. Ini tempatnya mazhab Imam Syafi'i. Saya alim di bidang Imam Maliki umpamanya. Ini beradab tidak jauh. Kalau Imam Syafi'i ketika sholatnya Allahu Akbar disedekapkan. Imam Maliki kalau sholat Allahu Akbar tangannya lurus. Tiba-tiba ini mazhab Imam Syafi'i. Saya maju sholat, saya sholat pakai mazhab Maliki. Secara syariat benar, secara adab likulli maqamin maqalun wa likulli maqamin maqalun. Setiap tempat ada perkataan, setiap perkataan ada tempatnya. Kalau lagi di mazhab Syafi'i, ikuti mazhab Syafi'i. Jangan pahamkan kita. Di situ letakkan, barang kalau di kandang ayam berkokok, begitu lagi. Jadi kalau seperti apa tadi? Apa tadi? Sebagian tadi, makanya kalau dia kedepankan adab, maka dia akan meletakkan pada tempatnya. Saya sholat pakai Imam Maliki. Allahu Akbar. Benar ada dalilnya, tapi tempatnya betul tidak? Tempatnya cocok tidak?
Jadi kita meletakkan pada tempatnya. Makanya orang yang adab itu dia tahu tempatnya. Orang yang adab itu dia letakkan adab tempatnya. Oh ini tempatnya, karena di sini saya pakai ini. Oh orang sini pakai doa, saya ikut juga. Kalau kita salah sini pakai doa, silakan. Di sana tidak pakai doa, silakan. Saling menghargai. Siapa yang salah? Mereka yang tak mau berdoa. Selesai. Jadi jangan larang tiba-tiba sini orang pakai doa, tidak boleh berdoa dong. Nabi tak pernah mengajarkan itu, salah tuh. Kita sudah tempat mereka yang tak berdoa. Ada yang bilang, Nabi suruh berita doa, ada nggak kita berita? Jadi ketika orang mengutamakan adab, maka dia akan damai. Jadi utamakan adab, kalau dia tentang yang orang tadi, dengan orang beri penuh adab. Allah akan sawah. Ada? Paham ya? Ibu? Dia bingung atau ngantuk ya? Atau terlalu tinggi kajiannya? Ya. Berkusutan. Ya. Berkusut dengannya. Kalau nggak ada kita sampai di sini saja. Kalau kajiannya ada majelis taklim, ada tanya jawab gitu. Kalau tadi cukup sampai di sini. Sampai sini paham kan ya? Tentang mereka bunuh dengan tidak adab yang dikedepankan. Mereka doa bersama silakan. Mereka tidak berdoa masing-masing silakan. Selagi masih ada dalil, jangan diperdebatkan, jangan diributkan. Kan menghindari debat termasuk sunnah Nabi. Wallahu a'lam bishawab. Kalau tidak ada cukup sampai di sini. Semoga Allah berikan hidayah kepada kita semua. Allah satukan kita dalam kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah SAW. Demikian kajian yang singkat ini. Kepada Allah saya mohon ampun. Kepada ayah bunda tidak ada maksud mengajari, cuma mengingatkan kebenaran dari Allah, kesalahan mutlak dari saya. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi